kami hormati Bapak Ibu Guru dan peserta didik tingkat SD, SMP, SMA dan Universitas di area PLTU Pemegang. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara workshop Aquaponik Inovasi Berkelanjutan PTB Bogen Sintesa untuk Bumi. Puji serta syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hadiah atas izinnya pada hari ini Senin 26 Agustus 2024 kita hadir di tempat ini. Perkenalkan, saya Muhammad Zulfadli yang akan memandu acara kita pada hari ini sampai dengan selesainya. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sebelum memulai acara, kami akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini yang sudah diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya doa oleh Bapak Hendra Kurniawan. Selanjutnya yaitu sambutan-sambutan, dan dilanjutkan dengan inspirasi praktek baik dari SMA Negeri 8 Manado. Dan menuju workshop kita pada hari ini yaitu dengan tema Aquaponik Inovasi Berkelanjutan PT Mepogen Sintesa untuk Bumi. Bapak Ibu tamu undangan, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, untuk memulai acara pada hari ini dan mengambil berkah, maka kita akan doa yang akan dikhilafai oleh Bapak Hendra Kurniawan. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu kalian semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita berdoa dan akan saya pimpin dengan secara agama Islam. Diharapkan peningkatan literasi dan numerasi murid didik di Kabupaten Muara Enim ini dapat tercapai dengan nilai keberlanjutan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, mari bersama kita wujudkan pembangunan berkelanjutan di Muara Enim melalui pendidikan literasi dan numerasi yang baik. Cukup dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mutia dari SDGs Academy Indonesia.
Hadirin yang kami hormati, sambutan selanjutnya yaitu dari Plan Manager PT Mepogen PLTGU Gunung Megang, Bapak Densi Adiarta. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Pak Masih Prabowo, Pak Masih Agustam yang mewakili dari Dinas. Yang kami hormati dari Akademi SDGs ya, Indonesia Pemuda. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD, SMP, dan SMA, serta dari perguruan tinggi Serasan. Dan kami hormati dari Head Office Ibu Ira dan Pak Hendra yang mewakili Head Office untuk program workshop ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita panjatkan mungkin kesehatan yang diberikan kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya mewakili teman-teman dari Head Office dalam workshop. Jadi pertama kali Pak kita lakukan workshop di PT Mepogen ini. Mudah-mudahan workshop ini bermanfaat untuk lingkungan di sekitar PT Mepogen. Mudah-mudahan ini menjadi awal ya untuk kita bersinergi dengan lingkungan kita dalam program SDGs, program dari grup Sintesa yang mungkin akan kita mulai dari PT Mepogen ini. Mungkin workshop ini ada banyak, mungkin dari teman-teman yang hadir di sini, adik-adik mungkin sudah tidak asing lagi dengan workshop aquaponik. Sebenarnya kalau kita lihat dari ininya, kita samakan ini teknologi aquaponik seperti hybrid ya sebenarnya. Kalau di teknologi mesin kendaraan itu hybrid sebenarnya. Kalau kita karena aquaponik ini ada dua sekaligus dalam satu sistem berkesinambungan, yaitu ini bercocok tanam ikan sekaligus dan sayuran. Jadi ada dua, hewani dan nabatinya. Jadi ada jadi satu sistem. Dalam satu sistem mungkin pasti kalau untuk saat ini teknologi yang sering digalakkan saja teknologi hybrid ya. Mungkin ini juga punya nilai tambah mungkin nanti ke depan yang kita belum ketahui ya. Karena kita memang kami sendiri sangat awam dalam aquaponik ini ya. Mudah-mudahan nanti saya tak akan menjelaskan detail tentang aquaponik karena saya baru mendengar dan melihat juga sistemnya dari Pak Tumpal. Mungkin nanti dari Pak Tumpal yang akan memberikan penjelasan banyak tempat duduk, atau mungkin kita tambah aerasi agar dia lebih optimal. Karena kan hangat dia Pak ya, tadi kan hangat atau dingin tidak boleh ya bakterinya ya. Nah kita tambah aerasi, oksigen, nah itu juga mempercepat kinerja mereka, jadi lincah dan energik mereka. Kurang lebih seperti itu Pak. Menjawab Pak? Oke, pertanyaan dari adiknya, lupa namanya saya. Zahra ya. Zahra. Dek Zahra bertanya bagaimana cara membuat aquaponik itu di berbagai lingkungan ya Dek ya, di berbagai lingkungan. Misalnya di tempat dingin, tempat panas, semuanya lah, atau mungkin ketika suasana hujan gitu ya. Nah, biasanya makanya saya bilang selalu hidroponik ini dia sistemnya tertutup, diusahakan tertutup. Jadi misalnya kita buat greenhouse lah namanya, atau atap transparan, dia menghalangi air hujan, tetapi tidak menghalangi sinar matahari. Jadi nggak boleh pakai pararet yang gelap itu, nggak boleh, itu tuh tanaman hias. Nah,
jadi fungsinya untuk menghalau air hujan saja. Kenapa dia nggak boleh kena air hujan si aquaponik ini? Karena kan kita punya nutrisi di situ, nanti terencerkan dia. Atau sistemnya jadi nggak stabil, pH-nya jadi asam dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, kecuali kolam kita besar. Nah, kalau kolam kita besar, paling air hujan berapa lah gitu, teroverflow selesai. Tapi kalau kolam kita drum, bisa jadi membludak dan bahkan didominasi air hujan di sana. Kan air itu cenderung, air baru akan menggantikan air lama kan, ketika ada overflow, cenderung biasanya. Nah, jadi itu malah air kolam yang ada nutrisinya itu kebuang, biasanya kalau air hujan seperti itu. Nah, baru di berbagai suhu, misalnya di Palembang, di Muara Enim dengan misalnya tempat dingin, di Bukit Tinggi gitu ya, atau di Pariaman yang dingin. Nah itu gimana? Nah sebenarnya Mbak lihat saja, tumbuh nggak ikan di Muara Enim? Ada tidak ikan di Muara Enim? Nah kalau ikan tumbuh di Muara Enim atau hiduplah seperti itu, berarti bisa aquaponik. Seperti itu. Jadi memang dilihat aja. Jadi kalau ikan nggak tumbuh sama sekali, entah karena faktor airnya di Muara Enim nggak bagus atau gimana, berarti ya kita tidak bisa beraquaponik. Tapi kalau misalnya di sungai Muara Enim aja tumbuh ikan, berarti bisa. Kita pakai air sungai saja bisa. Itu jadi nggak ada. Biasanya ikan itu akan kebal sesuai di mana dia dilahirkan. Misalnya Enim dengan ikan yang dilahirkan di Jawa itu berbeda daya tahan tubuhnya. Nah, tanaman pun seperti itu. Makanya ada tanaman dataran tinggi, bibit dataran tinggi, ada tanaman bibit dataran rendah karena sudah disesuaikan dulu. Jadi butuh proses. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi makanya saya kemarin bibit ikan kalau bisa dekat sini ya Pak ya. Jangan jauh-jauh ambilnya. Misalnya kita mau tanam aquaponik, bibitnya dari Jawa, memang hidup dia, tapi kurang bagus misalnya. Akan banyak penyesuaian. Jadi beli ikan ya daerah sini aja. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu Pak. Jadi enggak. Caranya tadi, trik-triknya ya kita lihat dulu kondisi kita, memungkinkan nggak menanam aquaponik, dan sebenarnya semua daerah itu sama. Tinggal tadi kita lihat faktor penentu keberhasilannya aja. Oke. Berikutnya dari Pak Usmanto ya. Pak Usmanto. Itu untuk menjaga keseimbangan antara tiga komponen hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Nah, jadi menjaga keseimbangan itu sebenarnya gini Pak. Kita jumlah tebarnya itu kita sesuaikan. Nah, ikan nila itu biasanya per kubik airnya itu sekitar 60 sampai ya 50 sampai 60-an lah. Jangan padat-padat. Boleh padat tapi kita aerasinya terjamin. Nah, ikan lele biasa di drum yang 200 liter kami isi sekitar 70-an ekor. Karena lele bisa padat. Nah kalau misalnya ikan lelenya kita tebarnya pas, baru filternya kita ada, tanamannya juga ya ada seperti itulah. Ini filter sama ikan dulu, tanaman mengikuti. Nah itu biasanya udah akan seimbang dengan sendirinya. Nah jadi kalau tidak seimbang itu biasanya kan tebar ikannya terlalu sedikit, atau ikannya mati-mati, lelenya tinggal 5. Itu kan berarti gak seimbang kan jadinya. Nah, atau misalnya kita tebar nila 60 ekor, tapi mati tinggal 5 ekor, baru tetap lanjut. Nanti yang disalahkan, wah aquaponik ini gak jalan, padahal ikannya cuma 5 ekor, berarti kan tidak seimbang. Biasanya kalau seimbang itu akan berjalan bagus. Misalnya filternya kita buat tadi 50 sampai 70%. Nah itu akan seimbang dengan sendirinya, karena bakteri itu akan hidup dengan sendirinya seperti itu. Oke, bisa menjawab Pak? Ada satu lagi tuh Pak, ada pemilihan tempat untuk hewannya, apakah bagus untuk terpal, dari semen gitu ya. Nah sebenarnya kalau untuk kolam ini fleksibel kitanya. Kalau semen dia cenderung itu sulit ya dipindah-pindahin ya Pak ya. Nah sementara kami misalnya di rumah kami itu kita suka modifikasi. Jadi kadang ini tempat aquaponik awalnya, tapi karena kita pengen bikin jomblo di sana kita pindahin. Nah, berarti kan kita butuh tempat yang lebih portable. Sementara kalau udah kolam dia tidak bisa, repot kita besok. Nah kolam batu, biasanya kolam batu kita bedanya dengan kolam terpal dan kolam drum. Itu kolam batu itu nggak bisa langsung dipakai ya, masih ada semennya. Jadi kita harus kasih batang pisang ya, batang pisang. Sama nanti kita ada juga pengganti batang pisang. Jadi nggak perlu cari batang pisang, masih ada. Dia kayak guliran kayak
penetralisir lah. Itu juga bisa. Jadi memang itu kalau kolam semen. Kalau kolam terpal biasanya baru beli, dicuci dikit aja langsung bisa dipakai. Biasanya. Kolam drum tergantung drumnya itu dulu wadah apa, itu sih. Kalau wadah makanan nggak berbahaya ya tinggal dipakai saja, dicuci pakai. Tapi kalau misalnya bekas wadah sambal misalnya, ya berarti harus duduk terima atau direndam dulu berapa lama. Gitu sih Pak. Fleksibel Pak kalau untuk kolamnya. Tapi semuanya pada dasarnya bisa untuk dibuat secara hidroponik, itu nggak mempengaruhi apa-apa. Gitu ya Pak. Baik, terima kasih Pak Tumpal. Nah, jadi ini kurang lebih adalah hidroponik dasar lah, atau pemula lah. Nah, tapi di dalam ini sudah ada komponen 3 tadi. Apa tadi komponennya Bapak Ibu? Ikan, mikroorganisme. Nah, oke, lanjut. Nah, ini kalau kita lihat yang digambar sama yang di sini sama. Jadi di sini nanti kolam ikan di drum ini, nah, kurang lebih kapasitasnya 70 sampai 80 ekor. Kalau ikan lele, kalau ikan nila ya paling sekitar 25 ekoran. Tapi kalau kita kasih filter dalamnya bisa lebih seperti itu. Nah, ini kolam ikannya. Di sini nanti diisi bebatuan nih, Bapak Ibu. Bebatuan, batu kecil, pecahan genteng juga boleh. Nah, baru diisi pasir malang boleh, pasir agak kasar juga boleh. Ini. Nah, fungsinya ini sebagai filter dan juga tempat tanam. Tadi kan ada kita harus menyediakan dulu tempat ikan, tempat kolamnya atau tempat ikannya. Kita menyediakan filternya. Nah, ini filter sekalian tempat tanam. Jadi ini sederhananya. Biasanya ini udah berhasil, biasanya. Oke. Nah, setelah itu ini bukan sistem overflow. Nah, banyak orang salah di teknis ini. Mereka lihat nih, mungkin mereka bisa buat, tukang kan pasti bisa buat. Tapi sistem berjalannya itu yang nggak bisa orang buat biasanya. Oke, jadi boleh maju nggak Bapak? Kita lihat. Nanti di WTP atau di Depo kita bisa lihat coba jelasnya. Bapak Ibu nggak Bapak? Oke. Nah, santai aja kita. Ya, udah. Jadi ini bukan overflow dia. Tidak boleh overflow. Nah, overflow itu artinya kan dia dibuat menggenang baru dia keluar di batas tertentu. Itu arti overflow ya Pak ya? Atau berbeda di sini artinya. Nah, jadi dia bukan overflow. Kalau overflow dia akan busuk akarnya. Nah, ini sistem vakum namanya atau sifon. Nah, jadi gini. Ini nanti kita kasih gambaran di sana. Jadi ini vakumnya, ini sifonnya ini. Jadi kasih katupnya ini untuk kontrol oksigen. Nah, ini kasih gini, kurang lebih Bapak bisa lah biru gini ya, buat gini ya. Nah nanti untuk ukurannya tanya saya nggak apa-apa, WA aja. Nah, jadi kurang lebih gini gambarannya dia. Kurang lebih nanti gini, dia air akan diangkat naik ke atas melalui pompa. Jadi melalui pompa sini nanti ini ada pompa. Nah, ini pompa nanti dibikin pipa di sini di dasar kolam. Dia akan mengalir ke sini dia. Nah, ini nanti kan dikasih T. Nah, akan mengalir. Sebelumnya kita kasih filter dulu. Nah, ini kan kurang lebih gambarannya Bapak Ibu menggambarkan ini udah ada batu ya. Nah, udah setinggi inilah kurang lebih batunya. Atau mungkin setinggi ini air ini. Karena batas air akan segini. Boleh tidak lebih rendah batunya segini? Tidak boleh. Karena akan air udah sampai sini kan nanti. Kalau media kita sini kan pasti dia akan terendam. Nah, makanya dia kalau bisa minimal di bawah sama dengan ini. Nah, lebih 1 cm 2 cm boleh segini. Nah, udah, baru setelah itu kalau kita isi batu dengan kondisi seperti ini kan nggak bakal bisa berjalan vakumnya. Ini kan naik turun nanti Pak.
ketika air misalnya dia udah di batas ini,